Rizky sehat walafiat. Gimana Pak Rizky? Sehat juga? Alhamdulillah luar biasa Pak. Hari Luar ini biasa. sehat semangat. Oh iya. Gimana dengan pendidikan calon guru bergerak Pak Rizky? Lancar Pak Rizky? Alhamdulillah lancar Bapak. Iya, sepertinya sudah hampir selesai Pak Rizky ya? Iya sudah sampai modul 3 ini Pak. Sampai pada modul 3. Iya. Oh iya, ini. Iya. Pada modul 3 ini saya ada tugas ini Pak. Oh gitu. Iya, mengenai pengambilan keputusan dengan dilema etika Bapak. Oh iya. Iya, ini Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral Bapak? Oh iya. Iya. Baik Pak Rizky ya. Terkait dengan kasus dilema etika yang saya tahu biasanya dilema etika itu terjadi apabila ada suatu permasalahan atau konflik yang terjadi di sekolah ya, baik itu permasalahan yang terjadi antara guru dengan guru, kemudian guru dengan siswa, ataupun juga siswa dengan siswa. Kemudian dalam nanti penyelesaian permasalahan kasus dilema etika itu ini apa itu ada dua hal ya dalam penyelesaian tersebut, sehingga dua hal yang benar, namun nanti yang perlu kita ambil adalah salah satu keputusan ya yang tepat. Rizky. Iya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri Proyonanggan 5 ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oh iya, apabila terjadi permasalahan atau kasus dilema etika, ini yang saya lakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Ini saya mengajak dari unsur-unsur terkait ya di sekolahan, itu juga saya ajak diskusi bersama Bapak Ibu guru yang sekiranya bisa membantu saya dalam menyelesaikan apabila terjadi kasus dilema etika. Kemudian juga unsur-unsur terkait saya seperti komite sekolah, kemudian pengawas sekolah, ini saya juga minta pertimbangan, diskusi bersama keputusan apa yang terbaik, langkah-langkah apa yang terbaik untuk menangani kasus dilema etika tersebut. Begitu Pak Rizky. Iya Bapak. Berarti intinya berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah Iya, ya Pak. warga sekolah dan unsur-unsur terkait Pak Rizky. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Iya. Untuk menangani kasus dilema etika, langkah-langkah yang saya laksanakan ini yang pertama yaitu saya mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat ya. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi berbagai pihak, dua atau tiga pihak yang ada dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bagaimana terjadinya suatu permasalahan. Yang ketiga, kemudian mempertimbangkan langkah apa yang akan kita laksanakan dan dampaknya apa dari langkah-langkah tersebut. Kemudian yang keempat, juga nanti diskusi dengan tim yang tadi di awal saya libatkan tadi. Kemudian yang selanjutnya mengambil langkah-langkah atau bentuk yang paling tepat untuk menangani kasus dilema etika tersebut. Dan yang terakhir adalah merencanakan langkah-langkah apa yang nanti kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan keputusan yang akan kita ambil bersama. Jadi prinsipnya nanti keputusan yang kita ambil itu bisa diterima oleh kedua belah pihak, kemudian tidak merugikan atau tidak mengecewakan dari pihak yang ada. Begitu Pak Rizky. Iya, luar biasa ini Pak ya. Ada beberapa langkah-langkah jurus jitu dari Pak Har untuk prosedur dari pertimbangan atau pengambilan keputusan.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Hal yang efektif dalam penyelesaian apabila terjadi permasalahan atau kasus-kasus dilema etika adalah saya tidak menyelesaikan permasalahan tersebut secara pribadi, namun yang paling efektif adalah melibatkan dari berbagai pihak untuk bisa memberikan saran, pendapat, atau ide atau keputusan yang paling tepat, yang efektif, efisien, sehingga nanti keputusan yang akan kita ambil itu tidak merugikan dari pihak yang ada dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Begitu Pak Rizky. Iya Bapak. Lalu hal-hal yang selama ini merupakan menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika apa itu Pak? Untuk tantangan ini biasanya dalam penanganan kasus dilema etika, langkah-langkah yang tadi saya sampaikan di awal sudah kita laksanakan, namun ternyata keputusan yang kita ambil dari hasil diskusi tadi itu tidak diterima oleh kedua belah pihak, ya, karena mungkin memang masing-masing pihak itu inginnya berpihak pada mereka. Nah, itu yang menjadi tantangan dalam menangani kasus dilema etika. Begitu Pak Budi. Iya. Rizky. Apakah Pak Har memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya mungkin keesokan harinya atau kapan gitu? Lalu bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan? Iya. Jika terjadi kasus atau permasalahan dilema etika, ini saya tidak punya jadwal khusus terkait dengan penanganan tersebut. Namun prinsip saya adalah jika memang permasalahan tersebut bisa diselesaikan di tempat itu juga, ini saya selesaikan nih. Kemudian prinsipnya juga apabila terjadi suatu kasus atau kasus dilema etika, itu prinsip saya adalah sesegera mungkin untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, ya. Sehingga memang tidak ada jadwal khusus untuk menangani kasus dilema etika. Jadi berarti tanpa menunda untuk menangani kasus dilema etika atau harus sesegera mungkin, ya, dengan prinsip nanti langkah-langkah atau keputusan yang kita ambil itu bisa diterima oleh kedua belah pihak tanpa merugikan atau mengecewakan dari pihak yang ada. Begitu Pak Rizky. Iya Mas. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Iya. Yang mempermudah atau membantu saya dalam menangani kasus dilema etika yaitu unsur-unsur yang terkait tadi, warga sekolah, itu ya, atasan saya ini untuk memberikan saran, pendapat, kemudian mengambil keputusan bersama langkah-langkah apa yang paling tepat, yang paling efisien untuk menangani kasus dilema etika yang nantinya itu bisa diterima oleh pihak yang bermasalah. Begitu Pak Rizky. Iya Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Dari semua yang telah disampaikan, Iya. pembelajaran apa yang Bapak petik selama pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Iya. Yang bisa saya petik dalam penanganan kasus dilema etika adalah apabila terjadi suatu permasalahan, ini harus kita sikapi dengan bijak. Kemudian penanganannya ini tadi harus sesegera mungkin, tidak ditunda, tapi tetap menggunakan langkah-langkah yang ada. Kemudian kehati-hatian juga perlu. Kemudian juga melibatkan berbagai unsur atau pihak, yang bisa warga sekolah, kemudian bisa juga komite, atasan saya, pengawas sekolah, ya. Harapannya adalah langkah yang akan kita ambil ini bisa diterima oleh kedua belah pihak
dan tidak merugikan serta mengecewakan dari pihak yang ada. Begitu Pak Rizky. Jadi ini komunikasi dan keterlibatan dari semua pihak itu sangat penting ya Pak ini dalam Iya. pengambilan keputusan. Iya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Har atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi ilmu tentang pengalaman pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat untuk saya. Iya, ya itu Pak Rizky ya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Rizky dalam menyelesaikan pendidikan Taman Guru Penggerak ini bisa lancar, Amin. sukses selalu tanpa ada kendala apapun. Amin. Begitu, Pak Rizky, Bapak. ya? Oh iya. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Ya. Oke, Terima makasih, Pak kasih. Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Terima kasih telah menyediakan waktu dan tempatnya untuk wawancara pada hari ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di lingkungan sekolah SD Tegalsari 1 ya Pak ya? Tegalsari 2. Oh, Tegalsari 2 nggih. Karena saya yakin ini adalah bagian penting dari tanggung jawab kita sebagai pendidik, Bapak. Nggih, langsung saja. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Ya, baik Mas Kiki. Untuk kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu di sekolah seringkali terjadi, di mana ada dua atau lebih suatu pendapat ataupun suatu tingkah laku ataupun itu yang merupakan dua pendapat atau dua itu merupakan mengandung unsur kebajikan, mengandung unsur yang sama-sama sulit untuk dipilih. Jadi jelasnya bahwa hal itu tapi tetap harus memilih dengan skala prioritas, Mas. Ya. Selama ini bagaimana sih menurut pandangan Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan itu? Kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu ya mau tidak mau harus kita pilih dalam artian kita harus mengidentifikasi kebutuhan itu, kemudian skala prioritasnya yang diutamakan, kemudian dari itu lah kita harus memilih sesuai dengan skala prioritas. Lalu langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Itu tadi berarti mengidentifikasi permasalahan, kemudian menentukan langkah-langkah untuk mengambil suatu keputusan, yang mana karena kami tidak sendirian di sekolah itu mesti ada rekan kerja, ada guru, ada tenaga kependidikan lah, semuanya nanti akan kita libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke. Hal-hal apa sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, hal-hal yang efektif itu kami sadar bahwa pentingnya sebuah kerjasama, pentingnya sebuah kolaborasi, pentingnya bermusyawarah. Jadi keputusan itu nanti semuanya akan terlibat di dalamnya. Jadi dari sudut pandangnya, kemudian langkah-langkah ke depannya itu
akan terlihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang itu muncul hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Adakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, untuk kasus-kasus seperti itu kami tidak memiliki jadwal khusus, Mas. Jadi di sela-sela kesibukan, di sela-sela itu, karena itu sebuah boleh dikatakan kasus, padahal itu kan dua-duanya kan mengandung nilai kebajikan, tapi karena itu harus dipilih dengan skala prioritas, maka ya di sela-sela kesibukan kita sempatkan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini itu memengaruhi atau membantu Anda selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, tentu ada. Yaitu yang paling utama yang mempengaruhi itu adalah teman satu kerja itu, teman satu sekolahan, yaitu rekan-rekan guru, kemudian tenaga kependidikan, bahkan kalau perlu karena sekolahan itu memiliki mitra kerja, yaitu komite sekolah, maka yang terlibat itu ya tentunya boleh dikatakan warga sekolah. Di seluruh warga sekolah itu ya bertanggung jawab atas dilema etika ini ya Pak ya. Lalu faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Pak? Kalau faktor yang mudah itu yaitu kita mengedepankan bermusyawarah untuk mufakat. Jadi betapa pentingnya bermusyawarah untuk mufakat itu sehingga kasus-kasus itu dapat terselesaikan. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Pak untuk penutup. Dari semua hal yang telah kita diskusikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman panjenengan selama mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Untuk suatu pengalaman atau pembelajaran yang paling utama yaitu kami sadar bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak bisa diambil sendirian. Jadi sadar pentingnya sebuah musyawarah mufakat, pentingnya sebuah kolaborasi sehingga hal-hal seperti itu dapat terselesaikan di sekolah kami. Oke, terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah SD Tegalsari 2 atas wawasan dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita. Diskusi ini sangat berharga dan memberikan banyak pelajaran yang bisa saya bawa, dan semoga peran saya sebagai guru penggerak dapat memotivasi rekan-rekan guru satu Indonesia. Kembali sebelum kita akhiri, saya berpesan bahwa nanti sebagai CGP tentunya nanti akan menjadi guru penggerak, maka jangan bosan-bosannya untuk selalu berbagi praktik baik, berbagi pengalaman agar ilmu yang didapat selama mengikuti program guru penggerak ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan selain panjenengan. Oke, kalau begitu saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Selamat sore Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Juragan. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk wawancara pada kesempatan hari ini. Saya ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika
di lingkungan sekolahan, karena saya yakin ini adalah bagian penting dari tanggung jawab kita semua sebagai pendidik. Baik Ibu, langsung saja. Selama ini bagaimana Anda melihat kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Ya, selamat sore juga Pak Rizky Kawahid Widilaksa selaku CGP yang hebat. Sebelumnya bisa saya sampaikan, saya harus menyesuaikan atau belajar tentang dilema etika, yang mana di sini ada dua sisi. Kadang kita dihadapkan pada masalah yang di situ menurut saya benar, tapi akhirnya nanti menimbulkan sesuatu yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai dengan etika sosial di masyarakat kita. Itu Pak Rizky, banyak sekali kejadian atau peristiwa yang pernah kami alami di SD Negeri Juragan sini. Yeah. Lalu selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Ya, terima kasih. Selama ini yang pernah kami alami di sekolah itu selalu bekerja sama. Yang pertama dengan semua pihak, diantaranya Dewan Guru dan juga komite sekolah, dan setiap kali ada sesuatu yang menurut aturan benar tapi nanti menimbulkan hal yang tidak benar untuk selanjutnya, itu kami tetap melibatkan wali murid si anak tersebut. Begitu. Ya. Lalu langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Jadi saat rapat atau pertemuan tentang komunitas belajar di SD kami, itu nanti ada seperti waktu untuk mengungkapkan jika ada sesuatu atau masalah oleh Dewan Guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya persilahkan untuk mengungkapkan apabila ada kejadian-kejadian. Contohnya yang sering terjadi itu di kelas tinggi, kelas 6 misalnya, sudah kelas 6 hampir lulus tapi dia sering tidak masuk sekolah. Terus dari situ kita pendataan dulu, penggalian data, terus cross check apakah benar atau tidak adanya. Lalu kita bermusyawarah bersama antara Dewan Guru, kepala sekolah, kalau perlu komite sekolah dan wali murid kita panggil ke sekolah. Nih, hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi untuk memecahkan masalah tentang kejadian yang dialami, itu hal yang terpenting adalah satu, musyawarah. Oke. Setelah kita mengajukan atau mengadakan musyawarah bersama stakeholder yang ada, nanti akan terambil atau mengambil keputusan, yang mana keputusan itu tentunya karena keputusan adalah hasil musyawarah bersama, tentunya banyak menguntungkan bagi siswa atau murid. Terus apa sih yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, Bu? Oke, banyak tantangan yang saya alami, semisal satu, hal ekonomi, ekonomi keluarga anak. Terus yang kedua tentang sosial, jadi dengan teman-temannya mungkin atau dengan teman di luar sekolahnya, ini hal sosial. Juga hal-hal yang berkaitan dengan keinginannya dia sendiri, dari dalam pengaruh dari dianya sendiri. Jadi ada pengaruh eksternal dan juga internal. Eksternal dan internal, ya. Baik Ibu, apakah Anda memiliki sebuah jadwal dalam arti dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Lalu prosedur yang seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Oke, untuk jadwal kita berarti tidak secara rutin setiap hari ini, jam ini tidak. Namun jika ada sesuatu yang perlu dibicarakan bersama, itu kita membuat kesepakatan dulu kapan hal itu akan dilaksanakan, pertemuannya akan dilaksanakan kapan, di mana, terus jam berapa, hari apa, itu perlu dikonfirmasikan. Contohnya seperti kelas 3 tadi pagi, orang tua seharusnya kemarin, Bu, saya mau menemui ke sekolah, kapan ya Bu, anak saya kok tidak mau ke sekolah. Nah, ini ternyata tadi pagi baru bisa bertemu dengan saya karena kesibukan dan sesuatu sehingga harus direncanakan dulu jadwalnya, tapi tidak rutin. Oke. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu dalam Anda mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Oke, tetap ada. Yang pertama, yang menggali atau menemukan data itu kan dari Dewan Guru. Berarti yang membantu saya otomatis Dewan Guru. Yang kedua dari staf sekolah, okay? Apabila staf sekolah misal kok mengantar siswa dan sebagainya itu juga sangat membantu, atau mengantar wali murid, ya, ke mana, ke puskesmas atau kemana, itu juga sangat membantu. Dan juga wali murid itu sendiri, juga komite yang selama ini bekerja sama baik dengan pihak sekolah untuk mendukung kegiatan-kegiatan sekolah. Baik Ibu, dari semua hal yang kita sudah bicarakan, pembelajaran apa yang didapat atau dipetik dari pengalaman yang Anda ambil melalui keputusan dilema etika itu? Oke, jadi yang namanya dilema etika itu dua sisi ya tadi ya. Kalau ini benar, tapi ternyata nanti ada efeknya. Efek itu akan merusak atau mempengaruhi hal-hal yang tidak baik atau tidak positif. Nah, ini tentang apa tadi? Dilema etika. Pelajaran pelajaran itu yang saya ambil banyak sekali. Kalau saya begini tapi nantinya begini, kalau saya begini nantinya begini. Ini dua sisi yang harus dipertimbangkan benar-benar. Apabila salah mengambil keputusan, akibatnya akan fatal, baik bagi siswa maupun bagi sekolah itu sendiri. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan pada sore hari ini berbagi pengalaman dan wawasan dari Ibu. Diskusi ini sangat berharga dan memberikan banyak pelajaran yang bisa kita petik sebagai calon guru penggerak, di mana ini juga akan ditonton oleh beberapa orang yang nantinya juga untuk guru satu Indonesia, Ibu. Terima kasih sekali lagi, Bu. Ya, sama-sama Pak Wahid. Tetap semangat, sehat, dan jangan pantang menyerah. Oke, terima Sukses. kasih. Oke. Saya Mohon pamit maaf dulu. apabila ada Oke. kesalahan.